Sobat Antara, pernahkah Anda mendengar tentang tanaman porang? Tanaman yang satu ini ternyata memiliki banyak manfaat. Merupakan umbi-umbian, porang sendiri memiliki kandungan karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan serat pangan. Bahkan adanya kandungan glukomanan yang relatif tinggi merupakan ciri spesifik dari umbi porang. Dikutip dari situs Kementerian Pertanian Republik Indonesia, glukomanan dapat dimanfaatkan pada berbagai industri pangan, antara lain untuk produk makanan seperti shirataki, roti, dan es krim, hingga dapat digunakan sebagai penjernih air. Dengan kandungan yang sangat baik, porang juga memiliki banyak manfaat, di antaranya membantu mengendalikan kadar gula darah pada penderita diabetes, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, hingga membantu menurunkan berat badan. Tidak hanya untuk kesehatan, porang dapat dimanfaatkan dalam industri kimia sebagai bahan perekat seperti lem dan cat tembok, pelapis kedap air, dan masih banyak lagi. Di Indonesia, umbi porang tak lagi hanya berkembang di Jawa Timur, namun sudah merambah ke Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, bahkan keluar Jawa. Menariknya lagi, data dari Kementerian Pertanian menyebut ekspor porang di tahun 2020 mencapai 19.800 ton dengan nilai 880 miliar rupiah. Presiden Joko Widodo juga mengatakan, porang akan menjadi makanan pengganti beras pada masa depan. Hasil panen porang di musim tanam pertama cukup besar. Hanya dalam kurun waktu 8 bulan, bahkan tingginya permintaan porang di pasar ekspor membuat industri tanaman umbi ini memiliki nilai yang sangat besar dan terbuka lebar untuk digarap di dalam negeri. Lalu, bagaimana pengolahan umbi yang satu ini? Apa benar porang kini menjadi andalan sebagai produk menjanjikan dan memiliki masa depan? Friday Talk. Friday Talk. Selamat datang di Friday Talk, sebuah obrolan akhir pekan yang membahas berbagai isu terkini, tentunya bersama saya Drusala Dihati. Dan bintang tamu kita hari ini nih, kalau ngomongin masalah em-eman, tanaman yang em-eman, ini harus banget menyimak. Apa kabar Prof. Eni? Alhamdulillah baik, Mbak Dru. Sehat selalu ya Bu ya? Alhamdulillah, sehat juga Mbak Dru. Aduh harus sehat nih Bu, lagi Ya, pandemi kayak semangat. gini. Iya. Bu, kita mau ngomongin satu tanaman nih yang kayaknya nggak selesai-selesai Bu, viral ya Bu. Setiap tahun tuh ada lagi yang membuat viral, ada lagi yang membuat viral nih Bu. Tanaman porang nih Bu, ini sebenarnya sejenis apa nih Bu? Ini bagaikan emas atau kok harganya bisa segitu mahal gitu? Ya, memang saat ini tanaman porang itu sedang viral dan naik daun ya. Petani-petani Indonesia saat ini menjadikan porang ini sebagai primadona. Ya, ini sebenarnya tanaman termasuk tanaman perdu yang mempunyai umbi. Ya. Dan itu umbinya itu mengandung glukomanan yang banyak digunakan untuk industri pangan. Apa tuh Bu, glukomanan? Oh, iya. Masyarakat mungkin. Glukomanan ini adalah termasuk serat pangan. Serat pangan ya Bu ya. Jadi kalau kelompoknya kelompok karbohidrat, tetapi bukan yang dia kemudian umbinya itu bisa dimakan langsung seperti ubi jalar atau ketela, tetapi memang harus ada proses tertentu. Oke, nah kenapa para petani di Indonesia tuh secara masif lah Bu, tiba-tiba wah semuanya nanam porang tuh. Sebenarnya ada apa sih Bu di balik ini? Dulu tuh ceritanya bagaimana sih Bu? Ya, saya kira itu efek media juga ya. Efek media, iya. Jadi salah kita. Iya. Efek media, jadi viral ya Bu viral ya? sekali karena saya kira sebenarnya sudah lama ya porang ini dikembangkan, juga diolah dan ekspor, tetapi menjadi viral karena ada salah satu petani porang yang sukses ya. Awalnya dari pemulung menjadi miliarder begitu ya. Oh, dan udah sukses. dengar MM udah langsung, wah apa nih? Dan booming ya. Dan memang saat itu juga permintaan juga masih terbuka. Maksudnya ada, kemudian juga belum banyak ya yang mengusahakan.
dan efek media tadi juga, sehingga sebenarnya ini hal yang bagus ya, karena kemudian salah satu tanaman lokal ya, Indonesia bisa dikembangkan menjadi suatu industri yang memang dibutuhkan, gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong mengenai porang, Bu, sebenarnya gimana sih kalau kita ingin memulai menanam porang ini? Apakah memang hanya untuk industri aja kah, atau untuk memenuhi permintaan ekspor kah, atau memang sebenarnya masyarakat Indonesia sendiri ini bisa memanfaatkannya untuk produk-produk lokal atau pasar dalam negeri ini sendiri? Ya, sampai sejauh ini masyarakat belum banyak ya mengerti tentang sebenarnya nanam porang itu manfaatnya untuk apa, itu belum ngerti, belum banyak yang ngerti, artinya belum masyarakat ya itu, sehingga kan sekarang juga banyak webinar-webinar mengenai bagaimana sih kegunaan porang itu ya. Tadi karena memang harus dilakukan proses ya untuk mendapatkan tadi glukomanan tadi, zat komponen yang memang bermanfaat tadi. Jadi kalau secara dalam masyarakat konsumsi porang itu belum banyak. Malah masih rendah ya Bu di Indonesia sendiri. Masyarakat secara umum. Secara umum. Ya. Jadi tetapi kan kemudian ada produk-produk ya, produk-produk olahan yang kemudian juga viral seperti beras shirataki, kemudian mie shirataki yang itu. Buat yang diet pasti tahu yang lah. Diet ya, betul. Iya. Nah ini yang kemudian juga menjadi viral. Jadi tetapi sebenarnya ini kan di Jepang ya. Nah, makanya saya pernah ke Konjac Center di Jepang sana, di Gunma. Itu banyak sekali produk-produk turunannya, ratusan lah. Dari ini dengan campur berbagai macam ya. Dari porang. Dari glukomanan. Kalau di sana namanya konjac ya. Di perdagangan pun porang ini biasa disebut konjac ya. Tepung konjac gitu ya. Kalau untuk di kita namanya porang gitu, namun tanaman yang sama gitu ya Bu ya. Sejenis lah, tanaman yang sejenis itu. Jadi kita memang selama ini kan ekspor chip ya. Keripik itu. Jadi umbi porang kemudian diiris-iris, kemudian dikeringkan, kemudian diekspor. Kemudian kita impor lagi sudah dalam bentuk tadi, mereka mengekstrak, kemudian mencampur dalam berbagai premix gitu ya, untuk jelly, untuk sosis, untuk ini. Jadi kita ekspor chip atau keripik, balik lagi impor lagi untuk digunakan lagi. Ya, ini harus ada gap yang diisi nih Bu sebenarnya Bu. Ini kenapa ya? Maksudnya para petani kita hanya bisa sampai situ, sampai chip. Ya karena memang prosesnya ini ya memang cukup ekstraksinya cukup panjang ya. Tapi kita mengembangkan untuk itu, dan saya kira ada juga beberapa pihak yang mengembangkan juga untuk industri ekstraksi sampai glukomanannya. Sampai glukomanannya ya. Yang bernilai jual tinggi itu glukomanan. Betul. Ini bisa untuk berbagai macam industri ya, industri pangan, industri farmasi, industri kosmetik, itu bisa. Sampai ke kosmetik porang ini sebenarnya. Sebenarnya apa aja sih Bu turunannya? Maksudnya mungkin masyarakat Indonesia taunya porang hasilnya MM-an kalau nanam. Tapi sebenarnya turunan itu apa sih yang dekat dengan kita sehari-hari turunan dari porang ini sendiri? Ya, yang dekat mungkin yang banyak dikenal misalkan jelly ya. Jelly itu dari porang juga. Dari sebenarnya kombinasi ya. Kombinasi antara karaginan ya, rumput laut dengan glukomanan ini. Sehingga lebih kenyal, teksturnya lebih bagus. Kemudian sebenarnya di beberapa produk olahan daging, ya sosis itu juga ada penambahan porang. Tapi dalam jumlah kecil. Untuk apa ya maksudnya? Ya, karena itu bisa lebih untuk menstabilkan ya, untuk mengikat air sehingga lebih kenyal, lebih stabil emulsinya ya. Jadi sosisnya itu lebih dia kalau mungkin digigit tuh lebih kenyal ya. Gitu kan. Mungkin penggunaan daging jadi lebih kecil gitu ya. Jadi lebih. Dan itu yang disukai masyarakat Indonesia yang rasa kenyal-kenyal bakso dan sosis itu. Betul. Jadi sampai sejauh itu sebenarnya produk turunannya. Ya. Selama ini macam-macam. Es krim juga ada. Es krim juga. Kalau es krim itu dia menjadi ini ya,
kalau di surveying itu tidak mudah leleh. Itu penelitian saya juga ada itu. Oh, itu diikat ya, oleh glukomanan itu. tadi, ya. Karena dia menstabilkan kristal-kristal es yang ada. Pak Presiden nih Bu kan sudah mengannounce kemarin ya bahwa ingin mengedepankanlah porang ini Bu. Bagaimana nih Bu kalau misalnya semua orang jadi nanam porang gitu kan? Saya aja tergiur, kayaknya habis dari sini saya cari bibit deh kayaknya. Iya. Gimana nih Bu maksudnya kalau semua orang jadi euforia menanam porang gitu? Ya, dan itu sudah terjadi ya. Iya, udah terjadi. Sudah terjadi. Jadi orang berbondong-bondong menanam, kemudian lahannya juga meningkat dengan sangat drastis ya. Tetapi perlu dipikirkan nanti 2-3 tahun lagi, ini kalau selama ini kan memang ekspor tadi, dan saya kira itu nggak masalah kalau selama ada buyernya, kita ekspor dan itu menguntungkan, tidak masalah ya. Di bisnis kan harus diversifikasi ya. Mau yang laku chip ya jual chip, laku tepung porang ya jual tepung porang. Tetapi kita perlu juga memperhatikan kalau nanti ini sudah banyak, tentu saja pasti harga turun kan? Harga porang. Harga porang ya. Harga tanaman porang. Umbinya. Karena kalau misalkan permintaan tetap gitu kan, harga melimpah. Sehingga perlu dipikirkan untuk industri pengolahan porang. Jadi sampai ke glukomanan, sampai turunan-turunannya itu. Nah kami di UGM ini sudah banyak penelitian tentang itu dan mengawal untuk supaya nantinya kalau misalkan tiba-tiba ekspor, stop, saya sudah punya sendiri misalkan gitu kan. Sudah tanam sendiri. Sudah tanam gitu. sendiri. Mau dikemanakan? Nah, bagaimana nasibnya ini pemirsa? Nah itu yang harus kita siapkan ya sebenarnya. Betul. Jadi harus ada industri. Industri untuk tadi memberi banyak alternatif pada petani supaya tidak dirugikan tadi. Jadi kalau misalnya laku ekspor silahkan ekspor. Tapi kita juga ada safety outlet ya, untuk kalau itu banyak kemudian kita bisa juga mengolah sendiri gitu ya. Mengolah sendiri, bahkan mungkin pasarnya di dalam negeri sendiri kan pasar Indonesia besar banget ya Bu banget. Ya. Tapi potensial nggak sih Bu untuk pasar Indonesia? Besar ya potensial, cuman tadi harus tahu bagaimana kualitas yang bagus ya, untuk dari umbi, chip, tepung sampai glukomanan itu. Nah kami ini mengawal ke sana ya, jadi seandainya nanti diperlukan gitu ya untuk industri, kemudian juga untuk turunannya kita sudah ada riset-risetnya. Gitu ya. Oke. Sebenarnya Bu berapa persen sih Bu yang dimiliki Indonesia untuk industri pengolahan porang ini sendiri? Maksudnya masih jauh kan dari kata layak, dari 100 skala 100% nih Bu, berapa persen nih sebenarnya? Mungkin hanya 5. Hanya 5%. Itu peluang banget sih sebenarnya. Gimana abis ini kita bikin pabrik pengolahan porang? Ya. Baru 5%. Kalau yang sampai glukomanan ya. Sampai glukomanan gitu kalau ya. yang tepung saya kira sudah tapi hanya 5% gitu ya Bu ya. Oh berarti tapi sudah ada berarti ya, udah ada yang mulai gitu ya Bu ya. Bisa dihitung dengan jari lah. Sudah ada, cuman ya memang tadi belum secara masif ya, bisa menampung itu tadi kan memang masih berkembang. Ya kami juga mengembangkan itu dan mudah-mudahan bisa digunakan untuk skala UMKM, ya, karena kalau biasanya kan industri skala besar ya. Ya. Tapi kalau skala UMKM pasti harus pakai teknologi nih ya Bu ya. Ya. Kalau dari UGM sendiri sekarang udah sejauh mana sih Bu? Ya, kami sudah ini ya, jadi sudah bisa mengekstrak mulai dari kalau dari umbi, chip itu kan sudah banyak ya teknologinya ya, chip sampai tepung. Chip tinggal dijemur gitu ya. Iris dikeringkan gitu ya Bu ya. Kemudian tepung porang dan ini digiling. Kemudian ada proses-proses yang lain ya untuk ini kan gatal ya, untuk menghilangkan gatalnya itu. Itu ada proses-proses yang lain sehingga menjadi tepung yang siap untuk diekstraksi. Nah, kami sudah melakukan ekstraksi dan menghasilkan glukomanan yang kualitasnya itu masuk dalam standar pasar komersial ya, internasional. Ya, biasanya kadarnya di atas 80% lah, 88-90% itu. Tapi biasanya Bu, petani di Indonesia ini menjual porang itu paling mutakhir dalam bentuk apa Bu? Apakah dalam bentuk
tepung atau dalam bentuk Kalau petani keripik? biasanya chips, keripik tadi. Chips, Karena itu bisa diolah secara tradisional. tradisional ya, dicip kemudian dicip. Tapi untuk industri yang lebih besar lagi, eksportir biasanya membuat tepung. Membuat tepung. Tepung bisa juga untuk pakan ternak. Kalau Australia itu untuk pakan ternak. Pakan ternak. Ya. Pakan ternak mahal ya Bu ya, sepertinya ya. Tapi ada di Porang juga Untuk bisa. pet food gitu juga bisa ya. Oh, Ya. Oke. Jadi saya kira banyak, dan saya juga mempelajari manfaat kesehatannya. Ternyata bagus juga ya. Artinya ini kan serat pangan. Ya. Bisa Siapa yang nggak tahu shirataki lah, ya. pokoknya udah pasti kayaknya khasiatnya ya buat Ya. diet terutama. kalau Ternyata banyak khasiat lain. ya, jadi untuk weight loss gitu ya. Kemudian untuk prebiotik ya. Kalau saya kebetulan mendalami di situ, ternyata mikroflora usus kita ya, dengan adanya penambahan glukomanan ini menjadi lebih baik ya. Jadi usus ini kan harus dikasih makan juga ini mikrobiotanya. Tanaman yang hasilnya miliaran dengan sejuta manfaat sih sebenarnya ya. Sampai ke usus juga ya ternyata ya. Nah Bu, sebenarnya gimana sih Bu? Nih mungkin orang awal pengen tahu petani itu dari awal tuh menanam porang tuh gimana sih caranya sampai dia bisa mengolah sampai keripik aja ya. Mungkin selama ini petani Indonesia banyak olah hingga keripik. Ya, saya sebenarnya bukan ahli di budidaya ya, tetapi secara umum ya, secara umum bisa dengan umbi. Jadi umbinya kemudian ditanam atau dengan katak. Katak itu adalah umbi di ketiak daun. Jadi setiap ini perdu ya tanaman porang itu perdu, kemudian ada daunnya, kemudian di situ ada umbi yang disebut katak atau bulbil. Ya, itu bisa juga itu nanti digunakan untuk menanam. Kemudian bisa juga dengan bunganya, biji dari bunga. Kalau berbunga kemudian ada biji. Kalau zaman dulu namanya pakanulo ya. Oh, oke ya. Yang bunganya merah ya, di hutan-hutan itu. Nah itu bisa juga, kalau istilahnya kalau yang para petani itu menyebutnya spora itu biji-biji bunga itu bisa juga ditanam. Jadi itu, nah nanti dari umbi tadi ditanam kemudian tumbuh, kemudian pada masa musim kering dia akan dorman ya. Dorman tuh apa sih Bu? Dorman tuh apa Dorman ya? itu tidur ya. Tidur ya. Oh jadi ada masa tidurnya juga? Ada masa tidurnya. Oh luar biasa ya tanaman porang ini. Oke. Ada masa tidur. Ya, jadi dia tanamannya itu kemudian mengering, dia rebah, kemudian ini tetap, kemudian masa lagi pada saat musim hujan dia akan tumbuh lagi. Nah ini kemudian umbinya bertambah karena dia akan seperti itu. Jadi bisa 2-3 tahun ya, kemudian dipanen. 2-3 tahun kemudian dipanen ya. gitu ya Bu ya. Sekali panen berarti mengangkut semua tanaman, umbi ya Bu ya. Ya. Tapi kan tadi ada katak-kataknya tadi yang jatuh itu bisa tumbuh lagi. Oh itu bisa jadi bibit. Iya. Jadi petani nggak usah beli bibit lagi, tapi bisa bikin bibit sendiri. Di hutan kan gitu, seperti itu. Oke. Jadi ini sebenarnya tanaman dari hutan ya Bu? Tanaman awal dari itu? hutan ya. Oh tanaman dari Ya, hutan. bukan tanaman di lahan sawah, tapi bisa ditanam di lahan sawah kan. Ya sekarang dibudidayakan juga. Nah nih Bu, bener nggak sih Bu sebenarnya bisa MM-an tuh bener nggak sih Bu kalau denger-denger? ya karena saya kira kalau dulu saya kira memang bisa ya, artinya kalau harganya bagus ya dan pasar memang ada itu memungkinkan ya. Tetapi dengan kalau semuanya nanam kan mungkin juga harga akan berpengaruh. Iya. Itu tergantung dari berapa hektar ya punyanya ya. Ya, tapi saya kira cukup tinggi ya. Ya, value-nya. Sampai 1 kilo 13.000 ya. 1 kilo 13.000. Itu bisa MM-an tadi. Iya, sekarang mungkin aja ya 1 hektar, 2 hektar, 4 hektar. Berapa ton ya per hektar? Berapa ton per hektar? Ya, kali itu. Oke, itu yang bisa jadi MM-an. Oke, Bu, terakhir Bu, apa harapan Ibu nih sebagai peneliti dan ahli lah gitu ya. Untuk industri porang di Indonesia ke depan itu dream-nya Ibu. Pengennya seperti apa nih, dan untuk Indonesia tuh yang bagus kita harus mengantisipasi apa sih? Betul. Jadi saya kira perlu memikirkan industri pertanian ya. Kemudian kami di Fakultas Teknologi Pertanian ini sekarang konsepnya itu hulu hilir. Jadi petani sampai
akhir mungkin klaster-klaster ya. Jadi tidak petani suruh mikir dari nanam sampai ngekstrak itu mungkin berat juga ya. Iya, tetapi ada klaster-klaster tadi yang menanam, kemudian juga ada yang mungkin proses intermediate ya, pengeringan sampai ke, jadi ada industri di situ yang bisa menampung hasil ini, hasil petani ini dan membuat petani sejahtera ya. Dan kita tentu saja harus mempunyai nilai tambah dari semua komoditas yang ada di Indonesia. Jangan hanya ngekspor yang value added-nya rendah gitu ya. Jadi harus ada value added yang tinggi, dan itu saya kira bekerja sama dengan akademisi untuk membackup ya. Karena nanti kalau ada masalah ya kan, oh ini ditolak karena jamur ya, chipsnya berjamur. Itu terjadi ya Bu ya? Terjadi. Ditolak, detention, berjamur. Loh, padahal kan itu seharusnya dikawal atau pendampingan dari mulai pengecipan atau pengeringan, kemudian sampai penepungan, sampai nanti ekstraksi, itu harus kita kuasai. Dan kami insya Allah nih juga mengembangkan itu supaya kita bisa menghasilkan industri yang berdaya saing lah, yang kompetitif, dan bisa tadi tidak tergantung dari pasar di luar saja. Ya, jadi itu harapan kami sehingga semuanya sejahtera. Karena kalau tinggi sekali industri juga tidak kompetitif. Ini dihargai tinggi sekali. Mungkin di luar itu menghargai tinggi karena dia mungkin ngambil umbinya ya untuk ditanam sendiri gitu ya. Begitu dia nanam dia sudah bye-bye. Ya kan? Itu yang mesti jadi jadi persiapan juga sih sebenarnya ya Bu ya. Iya betul. Jadi kalau kita harus membuat industri yang tangguh untuk mulai dari hulu hilir ya, dari bahan baku sampai end product, dan itu mungkin menghidupi ya industri-industri yang lain karena kan tadi bisa digunakan untuk berapa. tapi jangan jangan salah ini sangat untuk industri ini itu hanya sebagian kecil ya. Ada yang sebagai bahan baku seperti untuk konnyaku, mishirataki itu memang, tapi ada yang dia hanya bagian kecil ya, ingredient ya dengan kombinasi dengan bahan-bahan yang lain. Ya, jadi itulah yang mungkin belum semuanya mengerti ya, tapi kita mendampingi lah untuk ini bisa digunakan untuk tadi misalnya es krim, untuk jelly, untuk sosis, untuk mie, untuk bahkan untuk diet ya, kami mengembangkan sudah clinical trial untuk weight loss ya, untuk ibu-ibu. Nah ini jelly ini ya. Jadi untuk biasanya kan kalau obes atau overweight itu snackingnya kan nggak banyak pilihan ya, dan menggemukkan. Nah ini kan serat pangan, ini bisa kenyang, tapi langsing. Oke, itulah porang ya. Oke, Prof Eni, terima kasih banyak atas chit-chatnya nih, seru banget. Kayaknya nggak cukup ya, waktu 30 menit itu kayaknya sama Prof Eni sih kayaknya sehari 2 malam lah ya. Mana ada sehari 2 malam. Itu 1 semester. Iya, 1 semester. Kuliah. Benar, kuliah sepertinya. Oke, jangan lupa untuk tonton terus podcast Antara di antaranews.com dan juga YouTube channel Antara TV Indonesia. Sampai bertemu di episode selanjutnya.